Melompat bagaimana menangani anak 7 tahun perempuan yang selalu bosan jika nggak ada kerjaan, baik di rumah atau lagi pergi bersama. Waduh, anak bosenan, ya kan? Perempuan, nggak laki-laki. Ya ini penekanannya pada selalu bosen. Itu kalau dites, ya saya yakin kecerdasan kreatifnya tinggi. Kalau pakai multiple intelligence ada 8 macam. Kalau pakai tes sidik jari ada 10 macam jenis kecerdasan. Nah, saya tahun lalu, diri saya sendiri, ya, saya tes sidik jari untuk kecerdasan otak saya. Dari 10 jenis kecerdasan, ada 4 yang melewati skala 14, yang 1 melewati angka 16. Nah, dalam skala itu, manusia normal itu 8-10. Maka kalau ada yang di atas 10 mendekati 12, 1 saja, berarti itulah nanti bagusnya pekerjaan, jurusan, kuliah yang cocok bagi dia, yang kecerdasannya di atas 12. Nah, saya ada 4 yang di atas 14. Maka konsultannya waktu ngetes, lihat hasil otak saya, dia bilang begini sama saya, Pak Jarod, dulu waktu Bapak masih kecil, ibunya sering stroke nggak? Ibunya sering pusing nggak? Ibunya muntah darah nggak? Kenapa begitu? Bapak ini ada 4 kecerdasan yang di atas 14. Pasti Bapak ini beling, maunya sendiri, karpe dewek, susah diatur, begegek, kalau sudah maunya begitu, dan satu lagi, Bapak ini pasti tidak bisa diem dan bosanan luar biasa. Saya kecerdasan kreatif saya di atas 16. Jadi saya ini tidak bisa makan tok gitu, nggak bisa. Sambil makan itu ya bikin kefir lah, ngapain lah, itu dari kecil. Sampai ibu saya itu, Le, kok ini mangan ini isolasi lungguh itu loh. Duduk itu loh makan. Sambil makan, ngambil apa, kerja apa gitu. Kalau istri saya udah diemin saja, pokoknya saya sambil makan tuh ya bikin kefir, ngocok kefir, nyaring kefir, apalagi dah. Jadi ada aja yang dikerjain begitu, walaupun kadang-kadang ya kalau enggak ya, gadget taruh biar ngobrol, kalau ngobrol nggak apa-apa, ya sambil ngobrol, itu paling bagus sambil ngobrol. Tapi saya ini orangnya nggak bisa diem. Makanya kalau lihat Instagram saya 1 bulan minimal 4 lukisan, tapi itu biasanya malah seminggu itu bisa 4. Jadi saya bisa sekaligus melukis itu 4 macam. Ya, habis melukis ini nunggu kering yang ini gitu ya. Sambil ngelukis otaknya nyiapin bahan khotbah. Maka 1 bulan biarpun pandemi gini saya bisa 30-40 sesi. Beda-beda tema. Jadi nyiapin materi bagi saya gampang banget. Kenapa? Karena otak kreatif saya ini, nah kalau udah dewasa, orangnya akan sangat produktif. Nah, repotnya waktu remaja atau anak-anak. Waktu anak-anak dengan tingkat kreativitas tinggi, idenya banyak, ini bosenan, nggak bisa diem, kadang-kadang nggak bisa fokus, banyak maunya, tapi nggak ada yang selesai. Nah, sekarang gimana solusinya? Solusinya supaya anak yang bosenan seperti ini ya beberapa hal. Misalnya, 1, pengendapan ide. Pengendapan ide itu diajari membuat things to do atau daftar yang harus dikerjakan. Jadi punya, mungkin kalau supaya nggak merasa di penjara, malah namanya kertas buku ide. Jadi kalau punya ide, tulis. Itu sih mengendapkan ide. Kalau idenya terlalu banyak dan dia bosenan, jangan punya baju, dinding, barang warna oranye atau kuning. Nanti dia makin aktif, bahkan nggak bisa tidur. Dia tidurnya mungkin jam 2, jam 3, ketika otaknya udah berhenti bekerja. Nanti dia sambil tidur pun dia ngimpinya kerja, ngimpinya ngapain, sambil tidur tangannya gerak-gerak, sambil tidur mulutnya ngoceh gitu ya, karena otaknya nggak bisa berhenti. Idenya terlalu banyak. Itu kalau sampai super bosanan. Nah, makanya ini kamar saya ini makanya hijau-hijau, lukisannya hijau, catnya hijau. Kenapa? Saya model seperti itu, otaknya nggak bisa diem. Ini otak nggak bisa ngerjain satu gitu, nggak bisa. Makanya kalau organisasi atau perusahaan begitu, yang satu belum lagi dikerjakan, udah ide yang lain lagi, gitu. Makanya saya di Astra ditaruhnya di business development, product development, karena emang maunya yang baru terus, yang ganti terus gitu ya. Jadi program yang satu baru selesai, kan yang penting udah dijalanin gitu. Ada yang mengerjakan, ya sekarang ide yang lain lagi gitu. Maka saya orangnya nggak setia, karena idenya terlalu banyak. Udah bosenan, sanguin lagi, udah.
itu makin kuat lagi, ya. Bosenannya kan makin. Saya ini selain kreatif, orang sanguin, maka bosenannya luar biasa. Sebagai contoh tak kasih tahu ya, misalnya anak saya dari kelas 3 SMP sekolah di Singapura. 3 SMP, 1 SMA, junior college, kuliah 4 tahun, 8 tahun. Sekarang udah bekerja. Jadi dia lulusnya udah 3 tahun lalu. Berarti anak saya tuh di Singapura udah 11 tahun yang lalu. Setahun bisa sekali, 2 kali, bisa 3 kali saya ke Singapura. Betapa saya ini orangnya bosenan. Saya 11 tahun, setiap tahun bisa 3 kali ke Singapura, saya belum pernah nginep di hotel yang sama. Kenapa? Saya bosen kalau nginep di hotel yang sama. Saya, Pak Jarod, khotbah di tempat saya dong. Bapak khotbahnya bagus. Setahun 3 kali ya. Enggak, bosen. Enggak, Pak, jemaat saya enggak bosen. Bukan jemaat Bapak, aku yang bosen lihat kalian setahun 2 kali. Maka walaupun gereja, jemaatnya ribuan, 1 kali khotbah gue dikasih 10 juta, setahun sekali. Kenapa? Aku bosen datang ke tempat yang sama setahun 2 kali. Jadi Bapak Ibu bisa ngelihat, saya ini sangat ekstrim dalam hal bosenan. Untung aja saya takut akan Tuhan. Kalau saya nggak lahir baru, nggak takut akan Tuhan, mungkin udah selingkuh berapa kali tuh. Bosan sama istri. Dalam hal itu, kalau saya nggak lahir baru, bener dah. Nggak tahu udah cerai berapa kali. Saya ini 4 tahun bekerja, udah pindah pekerjaan 3 kali. Jadi pindah, lalu keluar buka usaha sendiri. Buka usaha sendiri, banyak produk, gonta-ganti produk. Makanya usaha saya ada sepatu, ada baju, ada kosmetik, ada animasi, ada PH, ada sekolah Happy Holy Kid, ada IFA yang bangkrut, ada LSP, lembaga sertifikasi profesi, sekarang lukisan lagi. Kenapa? Saya orang yang bosenan. Nah, ngelukis buat saya enak. Karena lukis tuh burung, lalu ada bunga, lalu pemandangan bosen ganti apa lagi. Pokoknya tiap minggu ganti tema, bahkan ganti gaya. Saya ngelukis gaya realistis, bikin kuda sampai jenggotnya kelihatan, dibikin satu-satu. Besoknya ngelukis pakai sekop gitu ya. Kenapa? Bosen pakai kuas. Saya orang yang sangat bosenan, tetapi sekarang bisa mengendalikan dan produktif. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu punya anak seperti ini, pertama pahami, mengerti. Kedua, jangan dimarahi. Lebih baik disalurkan. Ya, salurkan. Kalau mau mengendalikan bisa dengan makanan, misalnya jangan banyak makan gula. Kurangin yang manis-manis, kurangin makanan yang ada pengawet. Kalau bisa makannya getuk, singkong, jangan roti, jangan makan kalengan, karena semua yang artificial itu memicu otak tambah aktif, tambah nggak bisa tidur, nggak bisa konsentrasi. Konsentrasinya kan pendek banget. Jadi makanya kalau ditanya kenapa Pak Jarod nggak makan roti, nggak makan kalengan, makannya singkong, makannya film, otak saya tadi beraktif. Saya ini makan singkong rebus, ubi, ketan, suwek, entek, ganyong, walaupun tinggal di Jakarta, kayak orang kampung aja makannya gitu ya. Jadi makanannya cook food, ya, nggak ada yang makanan pakai pengawet, ya. Itu membuat anak nanti bisa lebih terkendali kalau dia sangat ekstrim dalam bosennya. Saya harap sih anaknya nggak sampai se-ekstrim saya ya. Tapi kalau yang se-ekstrim saya aja bisa dikendalikan, apalagi yang tidak se-ekstrim saya. Jadi bisa dikendalikan dengan banyak hal. Ya kalau mau ditambah lengkap lagi ya tambah doa puasa. tapi kalau doa puasa itu kan jawabannya pendeta. Kalau saya menjawab yang teknis saja, ya. Oke.